udah pulang. Iya mah kerjaannya dikit. Ya udah papa mandi dulu ke. Oke. Mau telepon mama ah. Halo? Halo, Ma. Telepon aku dong, Ma. Loh, yang kemarin udah mama kirim. Emang mau buat apa lagi? Buat beli pasring lah, Ma. Hah, apa sih, Dek? Ya jelas enggak lah, Ma. Buat bayar komite sekolah. Lah iya kan yang kemarin itu buat uang komite kamu. Yang sekarang ini mau kamu buat apa lagi? Ih, udah lama. Pokoknya TF-in sekarang ya. Halo? Halo, Dek? Aduh, anak ini. Loh. Ada apa, Man? Itu loh, Pak. Dek minta kirimin uang lagi. Buat apa? Buat bayar komitenya dia. Tapi kan kemarin mama sudah kirim. Cuma dia minta kirim lagi. Lah, bukannya kemarin sudah ya Bapak kasih? Iya, sudah. Papa tau lah berapa harganya. Ya udah mah. Soal komite besok Bapak yang urus. Oke. Bapak lapar nih. Mau masak apa? Ada di belakang mama udah masak. Oke, Pak makan dulu ya. Iya. Baik, Pak. Siap. Siap. Waalaikumsalam. KPK? Ada apa ini? Ada apa ini? Pemirsa, pria kelahiran Surabaya 29 Maret 1981 berinisial GKH, Rektor Universitas Abdi Merdeka, diduga melakukan tindak korupsi. Dalam kasus ini, KPK menyita uang senilai 200 juta rupiah dan klik setoran deposito di salah satu bank sebesar 50 juta rupiah serta beberapa batang emas. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan pria berinisial GKH sebagai terdakwa. Kemudian, KPK menyatakan bahwa pria berinisial GKH ini terbukti bersalah dan diduga mendapatkan hukuman pidana maksimum 20 tahun
atau paling singkat 4 tahun dengan denda 200 juta rupiah sampai 1 miliar rupiah. Selamat pagi pemirsa. Sidang perdana terhadap Rektor Universitas Abdi Merdeka, pria berinisial GKH, digelar di Gedung Merah Putih, Surabaya hari ini. Pria berinisial GKH tiba di gedung sekitar pukul 9:50 waktu Indonesia Barat. Pria berinisial GKH ini merupakan terdakwa kasus dugaan korupsi laporan keuangan yang merugikan negara sekitar 200 juta rupiah. Rektor Universitas Abdi Merdeka menyatakan siap menghadapi konferensi pers kasus dugaan korupsi laporan keuangan tersebut. Bersama saya Naila Ika, mari kita saksikan konferensi pers hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi kita semua. Mohon maaf telah menunggu untuk para rekan-rekan media sekalian. Pada hari ini kami akan melakukan konferensi pers mengenai terkait kasus korupsi. Kami telah melakukan proses penyelidikan dan pengumpulan bukti serta kegiatan-kegiatan yang lain sehingga kemudian ditemukan tersangkanya, dan hari ini kami umumkan siapa tersangka yang telah ditetapkan terkait dengan dugaan korupsi pada Rektor Universitas Abdi Merdeka, yang nanti akan dibacakan beberapa poin dari konstruksi perkara, kemudian siapa yang ditetapkan sebagai tersangka dan pasal-pasal yang telah diterapkan. Setelah disampaikan seluruh poin dari perkembangan maksud, dipersilahkan untuk Pak Ketua untuk membacakan poin-poin perkembangan perkara yang dimaksud. Oke, rekan-rekan yang saya hormati, segenap warga negara Kesatuan Indonesia dimanapun berada, yang saya hormati dan saya cintai semua. Pada sore hari ini, kami akan menyampaikan salah satu perkembangan penanganan dugaan tindakan korupsi yang terjadi di Universitas Abdi Merdeka. Kronologis, tangkap tangan dimulai dengan adanya laporan dari masyarakat yang diterima KPK terkait dengan dugaan korupsi pada Rektor Universitas Abdi Merdeka tahun 2022. Tim kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Agustus tahun 2022 sekitar pukul 9 malam bergerak ke lapangan untuk menangkap serta mengamankan pihak yang diduga sedang melakukan tindak pidana korupsi di Surabaya. Adapun pihak yang tertangkap adalah inisial GKH beserta dengan barang bukti uang tunai sebesar 200 juta rupiah. Kemudian klik setoran deposito di salah satu bank terbesar sebesar 50 juta rupiah dan tas yang diduga berisi emas yang setara dengan 1,4 miliar rupiah. Saudara-saudara dan pihak-pihak, barang bukti selanjutnya dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dengan telah dilakukannya pengumpulan berbagai informasi dan bahan keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi, dimaksud kemudian berlanjut ke tahap penyelidikan dan kemudian ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, maka KPK meningkatkan status perkara ini bertahap penyidikan dengan mengumumkan satu tersangka sebagai berikut. Inisial GKH, Rektor Universitas Abdi Merdeka periode 2020 sampai 2024. Untuk keperluan proses penyelidik melakukan upaya paksa penahanan kepada tersangka untuk 20 hari ke depan, terhitung mulai tanggal 20 Agustus tahun 2022 sampai dengan tanggal 8 September tahun 2022 di urutan KPK. GKH akan ditahan di Sektor 3 Gedung Putih KPK sampai dengan tanggal 8 September 2022. Rekan-rekan sekalian, di sini saya akan menyampaikan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. 1.1 Pasal 2, perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri ataupun orang lain atau suatu korporasi. 1.2 yaitu Pasal 3, menyalahgunakan jabatan untuk menguntungkan diri sendiri, orang atau korporasi.
Selanjutnya yaitu tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan permintaan paksa atau pemerasan jabatan, yaitu knevelarij. Dikenai pasal 12 huruf F dengan unsur-unsurnya adalah pegawai negeri ataupun penyelenggara negara dengan maksud menjalankan tugas, meminta ataupun menerima pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum. Untuk proses penyidikan sebagaimana telah diuraikan adalah dalam rangka mengumpulkan alat-alat bukti guna mengungkapkan fakta-fakta perbuatan. Nah, di dalam kasus ini kami telah mengumpulkan bukti-bukti terkait pada tindakan sang pelaku, yaitu pelaku GGH pada tindakan korupsi. Ini di depan sini telah disiapkan barang bukti berupa uang sebesar 25 juta dan sisanya itu di dalam rekening. Dan ini di dalam kotak ini ada beberapa batang emas yang telah Bapak GGH korupsi. Sedangkan untuk sanksi pidana terhadap pelaku ini, yang pertama itu pasal 2 pada pidana pokok. Sanksi pidananya adalah kumulatif, yaitu pidana pokok atau penjara dan pidana denda. Pada pidana penjara minimal itu singkat itu 4 tahun dan maksimumnya itu sekitar 20 tahun. Sedangkan untuk dendanya maksimum itu 1 miliar rupiah dan minimum itu sebesar 200 juta rupiah. Pemberatan pada pasal 2 ayat 2, pidana mati dapat dijatuhkan apabila tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu. Baik, sekian konferensi pers ini kami laksanakan. Semoga dengan adanya konferensi pers ini menyadarkan pelaku atas kesalahannya dan khususnya untuk masyarakat Indonesia agar dijadikan pembelajaran. Selebihnya mengenai hukuman yang akan diterima oleh saudara GKH akan ditindaklanjuti oleh pihak pengadilan yang berwenang. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awas ada mana apa lolos konjo. Mana yang apa lolos kan? Nanti kon. Ini lo kan aja. Ini kan gampang ngomongnya. Duh, ekspresi cetok semoto. Ya usah kok ngono. Ayo gimana ya? Tadi kalau lo Hamzah, Pak, kenapa Anda korupsi, Pak? Info korupsi. aku sangat bersalah. Terdakwa guys, ini tahanan KPK guys. Katakan tidak pada korupsi.